Kita akan simak informasi terpopuler situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Hamas dan Fatah akhirnya sepakat untuk berdamai dengan menandatangani perjanjian di China yang disebut demi persatuan nasional. Deklarasi Beijing ditandatangani pada upacara penutupan dialog rekonsiliasi antara 14 faksi Palestina yang diadakan di ibu kota China. Teks perjanjian Beijing sendiri menguraikan rencana untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional berdasarkan persetujuan faksi-faksi Palestina yang akan menjalankan otoritas dan kekuasaannya atas seluruh wilayah Palestina. Ini mencakup jalur Gaza serta tepi barat termasuk wilayah yang dianeksasi Israel yaitu Yerusalem Timur. Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengungkap pencapaian ini memperjelas Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO sebagai satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina. Adapun Hamas dan Fatah adalah rival yang terlibat dalam perang singkat berdarah pada tahun 2007 ketika kelompok Hamas menguasai Gaza. Fatah mendominasi otoritas Palestina yang memiliki kontrol administratif terbatas atas wilayah perkotaan di tepi barat yang diduduki Israel. Perjanjian Beijing ini menembak langsung Israel dan ini juga menunjukkan ketidakpercayaan kepada Amerika Serikat. Anggota Hamas pun menekankan keterlibatan China ini menjadi langkah melawan pengaruh Amerika Serikat dan ini pun menandai kudeta diplomatik baru bagi China dan semakin besarnya pengaruh tirai bambu di Timur Tengah. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris diyakini bisa menang mengalahkan Donald Trump dalam bursa pemilihan presiden. Bukti terbaru menunjukkan Harris unggul dalam polling nasional pasca mundurnya petahana Presiden Amerika Serikat Joe Biden di pemilu. Menurut jajak pendapat Reuters, Harris unggul 2 poin di atas Trump yaitu 44% berbanding 42%. Survei dilakukan 2 hari setelah Biden mengumumkan mundur dari pencalonan presiden dan mendukung Harris. Sebelumnya baik Harris dan Trump mendapatkan suara sama di mana suara keduanya mentok di 44%. Kinerja Harris di jajak pendapat menunjukkan ia berhasil menetralisir lonjakan suara Trump pasca pengumuman Partai Republik pekan lalu, tetapi Harris sendiri belum resmi dimajukan Partai Demokrat sebagai capres. Sementara itu dalam jajak pendapat PBS News, NPR, dan Marist yang dilakukan Senin, Trump masih mengungguli Harris namun sangat tipis, yakni 46 dengan 45%. Terdapat 9% pemilih masih ragu-ragu. Jika kandidat dari pihak ketiga atau kandidat independen diikut-sertakan dalam kontestasi tersebut, Trump dan Harris memiliki perolehan suara yang sama sebesar 4%, sedangkan kandidat lainnya tertinggal jauh. Pemerintah Malaysia mengevakuasi sedikitnya 123 warganya dari kerusuhan yang mematikan di Bangladesh. Dhaka rusuh berhari-hari karena kontroversi kuota PNS. Pemerintah Malaysia mengevakuasi warganya dengan penerbangan sewaan yang tiba di Kuala Lumpur Selasa 23 Juli. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail menyatakan penerbangan tersebut mengangkut 80 pelajar di antara penumpangnya dan tiba dengan selamat di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Sebenarnya beberapa warga Malaysia memilih untuk tetap tinggal di Bangladesh. Rata-rata merupakan mahasiswa tahun terakhir atau bekerja di sana. Adapun aksi protes di Bangladesh sendiri semakin memanas ketika mahasiswa marah atas sistem kuota pegawai pemerintah yang mengutamakan keluarga veteran perang. Pekan lalu protes mahasiswa terhadap kuota pekerjaan pemerintah di Bangladesh berubah menjadi kekerasan, menyebabkan setidaknya 173 orang tewas. Pengadilan tinggi Bangladesh kemudian setuju untuk menghapus sebagian besar kuota menyusul bentrokan antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan yang mendorong pemerintah menutup layanan internet, memberlakukan jam malam, dan juga mengerahkan tentara. Informasi selanjutnya dalam Hot News dari dalam negeri, deretan kader dan relawan tim kampanye nasional atau TKN serta pendukung Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menduduki komisaris di sejumlah badan usaha milik negara. Fuad Bawazir ditunjuk Komisaris Utama BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia Main ID pada Juni lalu. Fuad menjadi salah satu pakar TKN pada Pilpres 2024, lalu Simon Aloysius Mantiri menjadi Komisaris Utama Pertamina pada Juni pula. Simon merupakan anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra serta Wakil Bendahara TKN. Kemudian Siti Nuriska Putrijaya, Komisaris Utama Pupuk Sriwijaya Palembang, anak usaha pupuk Indonesia. Rizka merupakan anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra, adapun Felicitas
Talu Lembang, merupakan mantan anggota DPR fraksi Gerindra 2014 hingga 2019, kini menjadi komisaris independen PSI. Selanjutnya adalah Fauzi Baadila, sebelumnya dikenal luas sebagai aktor, pernah menjadi wakil Komando Golf TKN, saat ini menjabat komisaris PT Pos Indonesia. Isra Daming Pramulya merupakan sekretaris DPD Gerindra di Provinsi Sulawesi Barat, diangkat sebagai komisaris PT Brantas Abipraya. Mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah sebagai Ketua Dewan Pakar Gerindra, kini menjabat Komisaris Utama PLN menggantikan Agus Martowardoyo. Berlanjut pada Grace Natali yang dikenal sebagai kader PSI dan Wakil Ketua TKN, kini resmi menjadi Komisaris Mind ID. Kemudian Siti Zahra Agnia, istri dari Komandan TKN Pemilih Muda Fanta Prabowo Gibran, menjadi Komisaris Independen Pertamina Patraniaga. Condro Kirono, salah satu Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, kini menjabat Komisaris Independen Pertamina. Lalu Prabu Revolusi dipercaya memegang jabatan Komisaris Independen Kilang Pertamina Internasional. Terakhir adalah Andi Arief, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, menjabat Komisaris Independen PLN.